Oke, mari kita mulai. Hari ini kita nggak cuma ngobrolin berita ekonomi biasa ya. Anggap aja kita lagi melakukan audit, membongkar sama-sama isi dompet negara kita. Soalnya ada badai yang lagi datang, gabungan dari tekanan global dan juga pilihan-pilihan kebijakan di dalam negeri yang sekarang mulai mengancam anggaran kita. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Nah, kalimat di layar ini kedengarannya serem banget kan? Tapi ini bukan buat nakut-nakutin loh. Ini kutipan langsung dari para analis ekonomi. Kalau mereka udah mulai membandingkan situasi sekarang dengan krisis tahun 98, itu tandanya kita semua harus benar-benar pasang mata dan telinga. Jadi, kita ini ada di tengah-tengah situasi yang disebut para ahli sebagai badai sempurna. Kenapa sih disebut gitu? Soalnya ini bukan masalah tunggal. Bayangin aja ada 3 ombak besar yang datang dari arah berbeda, tapi semuanya menghantam di satu titik yang sama, kas negara kita. Mari kita pecah satu persatu. Pertama, ombak dari luar. Ketegangan geopolitik di seluruh dunia bikin harga energi naik gila-gilaan. Walhasil biaya impor kita jadi bengkak. Di saat yang bersamaan, dolar Amerika Serikat lagi kuat-kuatnya. Yang artinya, ya rupiah kita makin lemas. 3 hantaman dari luar ini aja udah cukup bikin pusing. Tapi seperti yang bakal kita lihat, ini baru awal dari ceritanya. Oke, setelah lihat tekanan dari luar, sekarang audit kita pindah ke dalam negeri. Kita akan sorot gimana anggaran negara kita sekarang ini lagi di bawah tekanan yang luar biasa hebat. Nah, ini dia jantung permasalahannya. Dan ini dia gejala pertama yang paling kelihatan mata. Rupiah nembus level psikologis baru di atas 17.000 per dolar. Ingat ya, ini bukan cuma angka buat para pemain falas. Angka ini secara langsung nentuin seberapa mahal bahan baku yang kita impor, biaya produksi di pabrik, dan ujung-ujungnya ya harga mie instan di warung dekat rumah Anda. Sekarang kita masuk ke angka yang benar-benar bikin para ekonom deg-degan. Lebih dari 20%. Ini adalah debt service ratio kita. Tapi apa sih artinya angka ini? Gampangnya begini deh. Bayangin dari setiap 100 rupiah yang masuk ke kas negara, lebih dari 20 rupiahnya itu langsung hangus, cuma buat bayar bunga utang. Bukan buat nyicil pokoknya loh ya, cuma bunganya aja. Nah, IMF yang ibaratnya wasit ekonomi dunia, udah pasang batas kritis itu di 18%. Kita udah lewat jauh. Ini tuh lampu merah raksasa buat para investor global. Kalau negara kita ini ibarat rumah tangga, nah ini adalah rekening tabungan daruratnya. Kita mulai tahun ini dengan dana cadangan 420 triliun. Sekarang, coba lihat sisanya. Tinggal 120 triliun. Cuma dalam hitungan beberapa bulan, kita udah bakar hampir 3/4 dana darurat kita. Ini nunjukin betapa cepatnya kantong negara kita menipis. Tanda-tanda kalau kita lagi seret ini makin kelihatan jelas. Pemerintah mulai susah jualan surat utang. Ibu Menteri Keuangan sampai harus roadshow kemana-mana buat meyakinkan investor global. Dan mungkin sinyal paling kerasnya adalah ini. IMF sampai nawarin pinjaman. Ingat, IMF itu sering disebut pemberi pinjaman terakhir. Kalau mereka udah mulai merapat, artinya lampu alarm krisis di mata dunia udah nyala terang banget. Oke, kita udah lihat sisi pemasukan negara lagi tertekan banget. Sekarang, audit kita pindah ke sisi lain, pengeluaran. Di tengah badai kayak gini, sebenarnya uang negara itu lari kemana aja sih? Udah bener belum prioritas belanjanya? Slide ini nunjukin inti dilema anggaran kita sekarang. Timbangannya jomplang banget. Di satu sisi ada belanja super besar buat program-program baru yang jadi prioritas utama. Tapi di sisi lain, layanan-layanan penting yang jadi penopang hidup kita sehari-hari, kesehatan, pendidikan, jalan rusak dekat rumah, itu anggarannya malah terancam. Ini soal pilihan prioritas. Dan ini bukan sekedar opini ya, kutipan ini datang dari analisis para ekonom yang nunjuk langsung ke apa yang mereka sebut belanja jumbo, pengeluaran skala raksasa yang dianggap boros dan nggak tepat sasaran, apalagi di saat kondisi keuangan negara lagi genting begini. Masalah anggaran di pusat ini nggak berhenti di Jakarta aja. Ini kayak efek domino, tekanannya sekarang merembet ke bawah dan dampaknya bisa melumpuhkan pemerintahan di daerah-daerah. Terus, apa sih maksudnya government shutdown di daerah itu? Ini bukan berarti kantor Pemda digembok ya. Oh, ini jauh lebih serius. Artinya, pemerintah daerah itu kehabisan duit kas buat operasional. Akibatnya, gaji bisa telat dibayar, dan layanan publik yang penting banget buat warga bisa berhenti total. Dan jangan salah, ini bukan lagi cerita katanya atau kemungkinan di masa depan. Risikonya udah ada di depan mata. Laporan dari NTT, puluhan ribu pegawai honorer terancam. Di Banten, dana buat staf rumah sakit lagi kritis. Dan secara nasional, ada ancaman serius ke pembayaran iuran BPJS buat warga miskin dan gaji para guru. Ini dampak langsung dari kas yang kosong, yang merembet dari pusat ke daerah. Oke,
Dari tadi kita ngomongin triliunan rupiah, ngomongin kebijakan tingkat tinggi, mungkin rasanya jauh banget ya. Eits, tunggu dulu. Sekarang mari kita tarik krisis ini dari Istana Negara langsung ke dompet Anda. Karena dampaknya, mau nggak mau, suka nggak suka, udah atau akan segera Anda rasakan. Istilah yang paling pas buat menggambarkan apa yang terjadi itu ya ini, krisis biaya hidup. Gampangnya gini, harga kebutuhan pokok naiknya ngebut, sementara kenaikan gaji Anda jalannya santai. Anda kerja sama kerasnya, tapi kok rasanya uang yang dipegang nilainya makin turun kan? Nah itu dia. Gini nih reaksi berantainya, semua berawal dari rupiah yang melemah. Itu bikin bahan baku impor kayak biji plastik atau benang jadi lebih mahal. Produsen ya jelas, harus naikin harga jual produk mereka biar nggak rugi. Beban ini akhirnya sampai ke siapa? Ya ke kita, konsumen. Yang paling nyebelin, inflasi kayak gini tuh sifatnya lengket. Sekali harganya naik, susahnya minta ampun buat turun lagi. Jadi, konkretnya gimana buat dompet Anda? 1. Tagihan belanja bulanan pasti bengkak. 2. Cicilan KPR atau motor bisa ikut naik karena bank sentral harus naikin suku bunga. 3. Keamanan kerja jadi lebih berisiko, terutama yang di pabrik-pabrik. Contoh paling nyata, harga barang-barang dari plastik udah naik 40-100%. Ini krisis yang nyata di level dapur kita masing-masing. Nah, setelah kita bedah habis-habisan sisi pemasukan, sisi pengeluaran, sampai dampaknya ke kita semua, kita sampai di kesimpulan akhir. Audit kita ini nemuin adanya sebuah perang di dalam anggaran negara, antara realitas ekonomi yang pahit dengan prioritas politik yang kelihatannya nggak bisa diganggu-gugat. Inilah vonis akhir dari audit kita. Benar, ada badai besar dari luar yang nggak bisa kita kontrol. Tapi, kapal ekonomi Indonesia ini ternyata bocor juga dari dalam. Dan kebocoran itu disebabkan oleh pilihan-pilihan belanja internal yang ya patut dipertanyakan, yang bikin kita jadi jauh lebih rapuh pas dihantam badai. Dan kutipan dari lingkaran pemerintah ini seolah jadi penegas semuanya. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG disebut sebagai program prioritas yang tidak mau diganggu. Peringatan ini menunjukkan bahwa bahkan di tengah semua sinyal peringatan krisis ini, komitmen ke program Jumbo itu tetap nomor 1, mengalahkan pertimbangan-pertimbangan lainnya. Maka audit ini kita tutup dengan satu pertanyaan buat kita renungkan bersama. Kalau Anda nahkoda sebuah kapal yang lagi dihantam badai sempurna dan bahan bakar Anda terbatas, apa prioritas Anda? Mengarahkan kapal ke proyek mercusuar megah di kejauhan sana, atau memakai sisa sumber daya buat nambal kebocoran, mastiin mesin tetap nyala, dan ngejaga keselamatan semua penumpang di dalamnya? Pilihan yang diambil hari ini akan menentukan nasib kapal ini ke depannya.